saya dari Bandung. Izinkan saya membagikan firman Tuhan. Pertama-tama saya berterima kasih kepada Pak Gembala dan Bapak yang memberikan kesempatan saya melayani di tempat ini. Sungguh senang kembali bertemu dengan Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapak Ibu Saudara sekalian, disadari atau tidak disadari, hidup kita ada suara yang pelan tetapi sering, ada suara yang keras yang membuat kita mendenging, yang membuat kita tidak nyaman. Suara demi suara, setiap waktu kita mendengarkan suara demi suara. Orang-orang ekonomi bersuara. Ketika naik BBM, hati-hati akan diikuti oleh kenaikan harga yang lain. Terus ada suara dari orang-orang ekonomi yang memperingatkan, hati-hati tahun depan akan terjadi krisis pangan dan krisis ekonomi secara mendunia. Wah, kabar-kabar ini membuat kita khawatir, kabar-kabar ini membuat kita cemas. Orang kesehatan mengeluarkan suara. Selama 2 tahun ini suara COVID mencekam, membuat kita cemas. Sekarang agak mereda, suara itu tentang COVID, ada lagi suara dari orang kesehatan. Hati-hati dengan gagal ginjal. Wah, membuat kita berpikir. Orang-orang keamanan bersuara, hati-hati kalau perang dunia di Uni Soviet sana tidak bisa ditangani dengan baik, akan menjalar dan menjadi perang dunia ketiga. Wah, ini membuat kita khawatir. Di Indonesia diperingatkan, hati-hati tahun depan ada tahun politik, situasi akan menjadi lebih panas. Oh, itu suara terus mendengung, terus diberitakan. Belum lagi ada suara di dalam rumah minta keuangan dapur ditambah. Belum lagi anak-anak, pendidikan yang semakin lama semakin mahal. Suara itu bercampur, membuat orang lebih berpikir, membuat orang bekerja keras. Bagaimana caranya menutupi semua kebutuhan. Banyak orang yang menjadi malas untuk melayani Tuhan karena waktunya sudah tidak ada, karena sudah lelah mengusahakan segala sesuatu untuk mencukupkan kebutuhan. Bagaimana caranya? Kita harus bijak mengelola suara-suara ini. Dengan cara kita harus mengecilkan volume suara dunia yang mengkhawatirkan kita, yang membuat kita cemas, dan kita memperbesar suara surgawi. Amin, setuju? Hari ini kita sama-sama dengar volume suara surgawi yang kita perbesar. Kita lihat surat Roma 12 ayat 11 dan 12. Ayat 11 terlebih dahulu. Ini kalimat dikeluarkan oleh seorang rasul yang bernama Paulus. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Roma 12 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Saya bisa menyamakan sama dengan milikilah semangat yang berkobar-kobar. Kalau di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, semangat yang berkobar-kobar itu sama dengan semangat yang menyala-nyala, atau digambarkan dengan air yang mendidih, semangat yang seperti air yang mendidih, ya. Nah, pertanyaannya begini, kalau kita baca surat Roma, itu dituliskan oleh Rasul Paulus yang mempunyai makna teologi yang dalam. Ketika mau mempelajari surat Roma, harus tulis yang banyak. Karena begini, ketika Rasul Paulus menuliskan surat Roma ini, surat Paulus ini tidak sedang baik-baik saja. Rasul Paulus sebelum menjadi rasul dia bernama Saulus.
Ketika itu dia mempunyai pendidikan yang cukup tinggi, diajar oleh seorang guru besar bernama Gamaliel. Mungkin kalau sekarang ini setara dengan doktor, ya, seorang Paulus ini. Dan dia ini ternyata anggota Sanhedrin dan dia suka menganiaya orang-orang Kristen. Dan ketika berjumpa dengan Kristus, maka terjadi perubahan di dalam hidupnya. Dia menjadi seorang penginjil yang misionaris yang luar biasa, memperjuangkan Injil bagi Kristus. Tetapi hidupnya tidak mudah. Dia mengalami aniaya, dia mengalami penderitaan. Untuk membiayai penginjilannya dia harus menjual tenda. Tetapi Paulus yang dianiaya, Paulus yang menderita bisa berkata, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bagaimana kita bisa mengerti kalimat ini keluar daripada seorang yang menderita, seorang yang teraniaya? Ternyata Paulus ini memberikan kuncinya. Kalau engkau ingin mempunyai roh yang menyala-nyala dan kerajinanmu kendor, ternyata kuncinya ada di ayat ke-12. Jika engkau ingin rohmu menyala-nyala dan kerajinanmu tidak kendor, yang pertama engkau harus bersukacita dalam pengharapan. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara sekalian, bersukacita dalam pengharapan itu artinya yang diharapkan itu belum terjadi, belum dialami, masih dalam proses, masih kita tunggu. Dan harapan itu adalah salah satu bahan bakar untuk mempunyai semangat. Tetapi yang luar biasa begini, kalau kita cermati tulisan-tulisan Paulus juga menuliskan di dalam surat Filipi, surat yang hanya 4 pasal. Bapak Ibu nanti baca di rumah surat Filipi, 4 pasal. Di dalam 4 pasal itu dia hendak menghibur orang yang ada di Filipi. Dan Bapak Ibu akan temukan 18 kali kata sukacita, bersukacitalah, sukacita, bersukacitalah di dalam Tuhan. Berarti kata itu diulang-ulang. Kata yang diulang-ulang itu maknanya menjadi penting, ditekankan. Kalau sekarang Bapak Ibu lihat satu tulisan, kata yang ditekankan itu akan dihitamkan ya, di bold, itu menjadi penting. Kalau dulu itu diulang-ulang, bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Dan ketika diteliti, bersukacitalah yang dimaksud itu imperatif, perintah. Jadi bukan sekadar himbauan, jangan main api, nanti kebakar, itu himbauan. Kalau ke anak-anak, engkau tidak boleh main api, itu adalah perintah. Nah, bersukacitalah yang dimaksud surat Filipi itu imperatif. Jadi perintah, bersukacitalah di dalam Tuhan. Dan uniknya ketika Rasul Paulus menuliskan surat itu, dia ini ada di dalam penjara. Jadi bersukacitalah orang-orang Filipi, orang yang di dalam penjara menghibur orang yang di luar penjara. Kalau sekarang kan berbeda. Kalau yang di penjara itu dihibur oleh orang yang di luar penjara. Nah, itu unik daripada tulisan dari para Paulus. Pertanyaannya begini, apakah ketika Paulus menuliskan bersukacitalah orang Filipi, dia sendiri sedang teraniaya cuma menulis saja? Terus ketika bersukacitalah dalam pengharapan supaya semangatmu jangan kendor, pada dia sendiri sedang malas-malasan. Saya yakin Paulus adalah seorang yang berintegritas dalam dan luar sama. Ketika dia berkata bersukacitalah, dia pun mengalami sukacita di dalam Tuhan. Ketika dia berkata bersukacita di dalam pengharapan supaya kerajinanmu tidak kendor, dia pun mengalaminya. Bapak Ibu Saudara sekalian, ada seorang dokter. Dokter ini ketemu dengan pasien, ketemu dengan suster. Ketika ketemu dengan suster, dia ini berkata begini, suster, ini ada 2 pasien, pasien A dan pasien B.
Kalau yang pasien A, dia mau minta makanan apapun, berapa banyak, beri. Kamu harus kasih, jangan ditahan-tahan, kasih. Tetapi kalau pasien B, itu obat tidak boleh terlambat, tidak boleh makan garam. Kalau gula pun harus terbatas. Kalau makan tidak boleh daging, tidak boleh lemak, dan harus banyak sayur-sayuran. Jadi demikian ketat peraturan untuk pasien B. Terus si setan ini bertanya, kenapa dok? Pasien A sudah mau sembuh ya, segala pun boleh. Bukan mau sembuh. Dia sudah tidak ada harapan. Dia sebentar lagi pun mati. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau di dalam hidup kita melakukan banyak pelanggaran dan lain sebagainya, tidak ditegur Tuhan, tidak ada masalah dari Tuhan, tidak ada hati nurani terganggu, jangan dipikir engkau sedang diberkati. Mungkin engkau sudah tidak ada harapan. Jadi bergembiralah, bersukacitalah ketika engkau disesah oleh Tuhan, ketika engkau dibatasi oleh Tuhan, berarti engkau ada harapan. Bersukacitalah di dalam harapan, pengharapan. Hidup kita ini harus seperti bola karet. Jangan seperti lampu begini. Kalau lampu begini dibanting, pecah ya. Paling gak ada fungsi itu, cuma disapu. Kalau bola karet dipantulkan, banting akan dia mantul. Kalau mau mantul lebih tinggi, dibantingnya lebih keras. Kalau level kita mau naik tinggi, kita harus siap dibanting lebih keras oleh Tuhan. Betul? Siap dibanting Tuhan. Kalau mau melambung tinggi harus dibanting oleh Tuhan. Tapi bersukacitalah di dalam pengharapan. Itu yang pertama. Kalau engkau ingin kerajinanmu tidak kendor, engkau harus bersukacita dalam pengharapan. Yang kedua, engkau harus bersabar dalam kesesakan. Harus sabar dalam kesesakan. Oh, ketika membaca kalimat ini mempunyai arti yang luar biasa. Engkau harus sabar dalam kesesakan. Berarti Paulus ini adalah seorang rasul yang sangat amat jujur. Biasa sering kita mendengar, engkau kalau ikut Kristen pasti sukses. Engkau kalau ikut Tuhan pasti sembuh. Engkau kalau ikut Tuhan pasti kaya. Tapi Paulus tidak mengatakan itu. Paulus mengatakan sabarlah dalam kesesakan. Karena Paulus sangat amat tahu segala sesuatu ada waktunya. Ada waktu menangis, ada waktu tertawa. Ada waktu gelap, ada waktu terang. Ada waktu duka cita, ada waktu sukacita. Ada waktu kelegaan, ada waktu kesesakan. Berarti kita suatu waktu akan dibawa oleh Tuhan ke dalam kesesakan. Suka atau tidak suka, tidak akan kita mengalami segala sesuatunya lancar. Suatu waktu kita akan dibawa oleh Tuhan menghadapi jalan buntu. Tetapi Paulus mengatakan sabarlah dalam kesesakan. Bagaimana caranya bisa sabar dalam kesesakan? Bapak Ibu Saudara sekalian, di Amerika sana ada satu keluarga mempunyai anak perempuan 2. Yang satu umur 9 tahun, bernama Sally Jean. Nah, anak yang 9 tahun ini perempuan, kalau malam hari kalau jalan dia menabrak vas bunga. Besoknya menabrak beca. Besoknya
ada sesuatu yang ditabrak dan jatuh. Ternyata ketika diperiksakan, mata Sally ini mempunyai satu penyakit. Dia mengalami penurunan penerimaan cahaya retinanya. Saya lupa nama penyakitnya, cukup spesifik. Jadi sama dokter ini divonis Sally Jean ini matanya sudah tidak bisa diobati dan 6 bulan kemudian akan menjadi buta total. Sally Jean ini, orang tuanya sangat amat sedih. Ketika mereka berdiskusi, mereka sebenarnya tidak terlalu kaget karena dari kakek daripada Sally Jean, dari papanya itu ada juga yang buta. Terus ditarik ke atas juga ada yang buta karena penyakit ini. Tetapi penyakit ini biasanya menurun kepada yang laki-laki, belum pernah kepada perempuan. Nah ini Sally Jean ini perempuan, sedangkan Sally Jean punya adik perempuan juga, ada kemungkinan bisa terkena juga. Tetapi orang tua ini mempunyai kesimpulan begini, oke lah, kalau mata Sally Jean tidak bisa diobati dalam 6 bulan akan mengalami kebutaan total, kami akan berikan memori ingatan kepada Sally Jean hal-hal yang indah. Maka ditanyalah Sally Jean, Sally Jean, engkau ingin melihat apa? Semasih bisa melihat, engkau ingin melihat apa? Tuliskan. Sally Jean menulis, ingin melihat air terjun di Niagara. Terus menulis, ingin masuk ke Disneyland. Terus ditulis lagi, ingin ke tembok Cina. Wah, terus tulis hampir 10 tempat lebih, dan itu berada di negara-negara luar sana. Keluarga ini tidak punya uang untuk memenuhi keinginan daripada Sally Jean. Dimasukkanlah riwayat ini ke internet, dan ternyata banyak donatur yang bersimpati sehingga Sally Jean bisa mengunjungi tempat-tempat dan mengisi memorinya dengan hal-hal yang indah yang ingin dia lihat. Nanti ketika dia mengalami kebutaan, dia akan memakai memorinya, ingatannya akan hal-hal yang indah itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita sekarang belum masuk ke dalam kesesakan, nanti satu waktu masuk dalam kesesakan, kita sekarang penuhi memori kita, ingatan kita dengan kebaikan Tuhan. Kecaplah kebaikan Tuhan, lihatlah pertolongan Tuhan, nikmatilah pemeliharaan Tuhan. Setiap hari penuhilah memorimu dengan kebaikan, dengan pemeliharaan, dengan pertolongan Tuhan. Kecap, lihat, nikmati sehingga penuh. Nanti suatu waktu ada dalam kesesakan, engkau tinggal mengingat dengan memorimu, oh aku pernah ditolong Tuhan, oh aku pernah merasakan pemeliharaan Tuhan, oh aku kemarin ini menikmati tuntunan daripada Tuhan. Maka engkau akan sabar dalam kesesakan. Amin. Itu yang kedua. Yang ketiga, Rasul Paulus mengatakan, engkau kalau ingin kerajinanmu tidak kendor, yang pertama bersukacitalah dalam pengharapan, yang kedua bersabarlah dalam kesesakan, yang ketiga bertekunlah dalam doa. Bapak Ibu Saudara sekalian, kebanyakan manusia berdoa. Orang yang bukan Kristen di luar sana, mereka pun berdoa. Berdoa kepada sesembahan mereka, berdoa kepada Tuhan yang mereka percaya. Tetapi kalau kita orang Kristen, kita harus menjangkarkan iman kita berdoa kepada Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, yang didasari oleh Alkitab. Nah itu iman yang benar ya. Nanti penjabarannya, doktrin-doktrinnya nanti Pak Gembala yang berpanggil. Tetapi kita
harus beriman kepada Allah itulah berdoa. Nah pertanyaannya begini, berdoa yang tekun, doa itu yang baik, yang seperti apa? Apakah harus panjang lebar dengan intonasi yang luar biasa? Ya Tuhan, Tuhan kami, tolonglah. Apa harus seperti itu? Panjang lebar. Atau kalau ketika berdoa harus konsentrasi 5 menit konsentrasi, setelah sana mikir apa, ngantuk dan lain sebagainya. Atau kalau ingin konsentrasi bayangkan titik-titik, atau bayangkan kakek berjanggut putih, berjubah putih, apapun sudah konsentrasi. Bapak Ibu Saudara sekalian, doa yang diajarkan oleh Alkitab itu kita bisa lihat di dalam doa Bapa kami, doa Bapa kami, doa Bapa kami. Cuman begini, sebagian besar dari orang Kristen, saya nggak tahu di gereja ini ada nggak, kalau berdoa begini pagi-pagi, Tuhan terima kasih atas hari yang baru yang kau berikan kepadaku, mengucap syukur. Tuhan berkatilah istriku, Tuhan berkatilah suamiku, Tuhan berkatilah anakku. Keluarga doakan, Tuhan berkatilah pekerja-pekerjaku. Terus keluar dari rumah, Tuhan berkatilah tetangga-tetanggaku. Terus keluar lagi, Tuhan berkatilah kotaku, Tuhan berkatilah negaraku. Wah, ada yang lupa, Tuhan berkati gerejaku, Tuhan berkati pendetaku. Bagus ya, doa yang luar biasa, sangat amat rohani. Tapi perhatikan ujungnya, Tuhan berkati, terima kasih atas berkat yang Engkau berikan kepadaku. Tuhan berkati suamiku, Tuhan berkati istriku, Tuhan berkati anakku, Tuhan berkati pekerjaku, Tuhan berkati tetanggaku, negaraku, kotaku, gerejaku, pendetaku. Semuanya ujungnya ku. Apakah itu doa yang egois? Doa Bapa kami tidak diadakan doa Bapakku, tetapi doa Bapa kami, berarti jangan egois.